Shalom dan selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dari Gedung Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan, kembali kami menyapa Bapak Ibu dimanapun berada. Mari mempersiapkan hati dan diri menyambut lawatan Tuhan melalui program rehat dan doa malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan edisi Selasa 1 Juni 2021. Untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan, mari berdoa. Tuhan, kami berdoa dan memohon penyertaan-Mu dalam hidup kami, pemeliharaan-Mu bagi kami. Terlebih bahwa malam ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami memohon biarlah Roh Kudus menolong dan memampukan kami mengertinya dengan baik. Berfirmanlah ya Bapa, karena kami telah sedia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan malam ini terambil dari surat Rasul Paulus yang pertama ke jemaat di Korintus, pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-16. 1 Korintus pasal 2 ayat 6 sampai 16. Firman Tuhan berbunyi demikian, hikmat yang benar. Sungguh pun demikian kami memberitahukan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya, sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia roh, karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati Dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Amin.
Hidup dalam hikmat Allah. Hidup dalam hikmat Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tidak sedikit orang yang akhirnya mengikuti kata hatinya di luar hikmat Tuhan karena merasa bahwa dirinya mampu melakukan segala sesuatu tanpa pertolongan dari orang lain. Rasul Paulus menyampaikan pemberitaannya berdasarkan hikmat Allah ayat 6 dan tidak menyampaikan pemberitaannya berdasarkan penilaian orang lain. Mengapa? Karena hikmat Allah lebih utama dari segalanya dalam perspektif Rasul Paulus. Paulus menjelaskan bahwa janganlah seperti mereka yang tidak mau menerima hikmat Allah dan yang melihat hikmat Allah sebagai kebodohan. Bagi Paulus, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga, bahkan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Ayat 9. Bagi hal tersebut telah dinyatakan melalui karya penyelamatan Allah kepada dunia dalam diri Yesus Kristus. Bahkan Allah telah menyatakan Roh Kudus untuk bekerja melalui kehidupan setiap orang yang percaya kepada Dia. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, hal ini pun tertutup dalam kehidupannya. Nah, saudara-saudara yang kekasih, mungkin kita sekarang merasa kesulitan memahami rencana Allah dalam hidup kita. Lebih lagi jika kita mengalami penderitaan. Akan tetapi dalam situasi demikian kita membutuhkan pimpinan Roh Kudus untuk memahami, mengerti apa maksud Allah dalam kehidupan kita yang seperti itu. Ingatlah bahwa jika kita mengandalkan hikmat manusia semata, akan membuat kita tidak memahami hikmat yang benar dari Allah, karena tertutupi oleh kebodohan dan hikmat kita sebagai manusia. Maka dari itu, arahkan hidupmu kepada hikmat Allah supaya kita beroleh kemurahannya. Bukalah hati dan biarkanlah Roh Kudus bekerja, agar setiap kali kita menghadapi pergumulan, setiap kali kita menghadapi persoalan, kita pun akan melaluinya dengan hikmat yang dari Allah. Amin.
Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, kita akan bersafaat, mari berdoa. Kembali dalam kerendahan hati kami datang kepadamu Tuhan malam ini. Kami bersyukur bahwa di hari pertama bulan yang ke-6 tahun ini, kami boleh berhimpun bersama dengan keluarga kami, bahkan siapapun juga yang dijangkau layanan ini melalui program Rehat dan Doa Malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan. Firman-Mu telah kami baca dan renungkan. Kami berdoa dan memohon tuntunan-Mu, biarlah hikmat-Mu terus Engkau urapkan dalam kehidupan kami, sehingga kami menjalani hidup ini tetap mengandalkan Engkau semata dalam urapan hikmat-Mu Tuhan. Bapa, kami berdoa bagi jemaat-Mu, bagi saudara-saudara kami yang boleh beribadah bersama kami melalui program ini dimanapun mereka berada. Kami berdoa Tuhan tetap memberkati mereka, menjaga, melindungi, memeliharakan keluar masuk mereka. Kiranya dalam menjalani hari hidup dengan berbagai persoalan, pergumulan, mereka tetap mengandalkan Tuhan, mereka tetap mengandalkan hikmat Tuhan. Kami berdoa dalam perjuangan kehidupan mencari rezeki melalui pekerjaan, melalui karir yang lebih baik, melalui studi, Tuhan memberkati mereka semua. Kami berdoa untuk usaha, untuk pekerjaan, juga Tuhan campur tangan di dalamnya. Saudara-saudara kami yang sementara mencari pekerjaan, buka jalan bagi mereka. Para kepala keluarga yang ada di lokasi-lokasi pekerjaan Tuhan, bahkan yang ada di kota ini, kiranya Engkau tetap memberkati, menjaga, melindungi mereka, menjauhkan mereka dari berbagai rancangan jahat manusia, kecelakaan, sakit, penyakit, dan kuasa iblis, kuasa kegelapan. Kiranya pada waktunya mereka kembali berjumpa dengan istri dan anak-anak mereka di kota ini. Dan kami mohon melalui pekerjaan mereka tingkap langit berkat-Mu tercurah, bukan hanya bagi keluarga mereka tetapi juga bagi orang lain. Ya Tuhan, kami berdoa untuk para kepala keluarga lainnya yang terus berjuang mencari pekerjaan di tengah pandemi COVID ini. Kami mohon Tuhan buka jalan bagi mereka. Bapa, kami berdoa untuk para ibu, para istri dalam pendampingan bagi buah hati mereka, dalam peran sebagai pendoa syafaat bagi keluarga mereka. Tuhan memberkati, beri kesehatan, kekuatan bagi mereka, terlebih lagi Bapa, bahwa pekan-pekan ini mereka sedang berjuang dalam mendampingi buah hati mereka mengikuti ujian dan semester. Beri kesehatan Tuhan. Para orang tua kami di usia senja mereka Tuhan, kuatkan dan hiburkan. Bagi mereka yang tidak mampu lagi beraktivitas, hadirlah Engkau bagi mereka Tuhan, menguatkan dan menghiburkan mereka. Bagi mereka yang masih diberi kesempatan untuk boleh beraktivitas, Tuhan terus memberkati pula mereka. Kami berdoa beberapa di antara mereka sakit, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Kekasih kami Yoel Galaran, Salurante, Ibu Rahel Rokson, dan Bapak Radit. Tuhan, Engkau tahu pergumulan berat yang mereka hadapi karena sakit ini. Kami berdoa, kuatkan iman pengharapan mereka, jamah dan pulihkan mereka Tuhan dengan cara-Mu sendiri. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk berbagai-bagai program di jemaat-Mu ini yang sementara sedang giat dijalankan, baik penggalangan dana bagi jemaat Banjarmasin, penyelesaian siring, pengadaan kendaraan roda 2, bahkan pengadaan alat multimedia. Tuhan, kami berdoa, percukupkanlah segala kebutuhan-kebutuhan ini dengan cara-Mu sendiri, karena kami meyakin tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Terima kasih untuk kesediaan saudara-saudara kami yang boleh memberi diri secara volunteer dalam berbagai bentuk pelayanan ini. Biarlah semua bermuara pada kemuliaan nama-Mu Tuhan. Beberapa saudara kami hari ini merayakan ulang tahun mereka. Kami bersyukur bersama dengan Ibu Sri Mularsi, Bapak Dr. Donald Jutamto,
Ibu Esther Paredato, Ibu Yuyun Ramba, Vanesia Soraya, dan Javier Oscar Karangan. Mari berkati mereka dan sempurnakan syukur sukacita mereka dalam menapaki tahun baru hidup mereka. Hikmat-Mu kiranya turunlah atas mereka semua. Tuhan, kami bersyukur dan berdoa bagi pemerintah bangsa dan negara kami ini. Terima kasih bahwa pada hari ini kami kembali merayakan Hari Kesaktian Pancasila, di mana sebagai rakyat Indonesia kami bersyukur menjadikan Pancasila sebagai dasar negara kami. Terima kasih Bapa, kami berdoa kiranya akan semakin mempererat tali kasih bagi kami sebagai sesama anak bangsa, sehingga damai sejahtera Allah tetap menjadi bagian kehidupan berbangsa dan bernegara kami. Negara kami akan tetap kokoh sebagai negara kesatuan Republik Indonesia. Kami berdoa untuk pemerintah, dari pusat sampai ke pelosok, beri hikmat-Mu bagi mereka menata dan memimpin negeri ini. Terlebih lagi dalam menangani pandemi COVID-19 Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi. Kami bersyukur Tuhan tetap memeliharakan dan menyertai kami semua. Ya Bapa, malam ini kami akan beristirahat. Biarlah kami boleh lalui dalam dekapan kasih-Mu, sehingga esok hari kami boleh bangun dengan tubuh yang penuh keberkatan. Mohon ampun untuk setiap salah dan dosa kami Tuhan. Dengarkanlah doa kami karena kami datang kepadamu di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang telah mengajarkan doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kau pemimpin umat.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, demikianlah ibadah kita bersama melalui program Rehan dan Doa Malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan. Kami terus berdoa agar supaya kita semua dalam keadaan sehat. Tuhan memberkati.